Selamat datang di channel Muhammad Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih tentang minuman halal. Sebelum mulai, Pak Guru akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Mari kita belajar. Minuman halal. Kompetensi dasarnya menganalisis ketentuan minuman halal, menyediakan klasifikasi minuman halal. Indikator pencapaiannya ada 8, diantaranya siswa mampu menyebutkan jenis-jenis minuman halal. Nah, peta konsepnya ini nih. Arti minuman halal, hukum meminum minuman halal, jenis-jenis minuman halal, membiasakan mengkonsumsi minuman halal, hikmah mengkonsumsi minuman halal. Dan itu yang akan kita bahas satu-satu nanti. Arti minuman halal. Minuman yang halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan walaupun bahan dasarnya adalah air, seperti kopi, teh, es jus dan lain-lain. Dalam bahasa Arab, minuman berasal dari kata asyaribah dan jamaknya asyarbuh, yang artinya minuman-minuman. Halal berasal dari bahasa Arab, secara bahasa berarti melepaskan ikatan, dibolehkan, tidak dilarang menurut hukum agama. Jadi pada intinya minuman halal adalah minuman yang baik yang dibolehkan meminumnya menurut ajaran Islam. Itu sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, hukum meminum minuman yang halal. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, di sini jelaskan bahwa kita dianjurkan untuk makan atau minum sesuatu yang halal lagi thayyib. Minuman halal itu pada dasarnya semua yang diciptakan Allah itu mubah, boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Haram untuk dikonsumsi. Halal dan haram adalah masalah yang ditentukan oleh Allah. Manusia akan mencari dalil haram pada Al-Quran atau hadis. Jika tidak terdapat di dalamnya, maka akan menggunakan kaidah untuk menentukan halal haram barang tersebut. Pada dasarnya minuman itu adalah baik dan halal untuk dikonsumsi asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Minuman halal adalah tidak mendekatkan kita pada syaitan atau bukan untuk hal yang tidak diridhai oleh Allah. Dalam Al-Quran sudah jelas itu dalilnya. Begitu anak-anak. Adapun jenis-jenis minuman halal itu yaitu semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Itu contohnya seperti air sumur, air dari mata air sungai, air danau, air hujan, dan air kelapa. Atau minuman yang airnya bercampur dengan benda lain tapi benda lainnya itu suci, seperti susu, kopi, teh, dan lain sebagainya. Minuman yang melalui proses kimia, contohnya minuman yang bersoda seperti Sprite, Coca-Cola, Fanta, dan lain sebagainya itu halal. Air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau terkena najis. Air atau cairan yang suci. Itu jenis-jenis minuman halal, anak-anak.
Dan berikutnya kita harus membiasakan mengkonsumsi minuman-minuman yang halal. Kita membeli minuman dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual minuman yang halal. Jadi hati-hati memilih toko atau warung. Apabila membeli minuman, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Jika terpaksa membeli di orang non-muslim, dipastikan minuman tersebut diperoleh dan diproses secara syariat Islam. Kan banyak tuh, sudah jelas ya, halal. Mendapatkan minuman dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Membeli minuman dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak dari hasil mencuri, merampok, menjudi ataupun korupsi. Menghindari minuman-minuman yang telah ada dalil yang melarang konsumsinya, seperti khamar. Bergaul dengan orang yang baik sehingga terjaga dari minuman-minuman yang haram. Nah, ini penting nih anak-anak nih. Walaupun kita hati-hati tapi tidak hati-hati memilih teman, salah memilih teman, bisa kita diajak untuk minum minuman yang haram. Jadi hati-hati memilih teman nongkrong, karena kita bisa diajak untuk mengkonsumsi minuman haram. Nah, dengan membiasakan mengkonsumsi minuman yang halal tersebut, maka akan memberikan manfaat bagi tubuh kita. Jadi bukan soal dosa dan pahala juga ya. Jadi ini kaitannya juga kesehatan. Dapat terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Tubuh kita akan selalu sehat karena yang diminum adalah sesuatu yang baik, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah, akan diberi rezeki yang halal, dan juga akan menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Itu. Jadi umat Islam perilakunya baik, termasuk hal-hal dalam hal mengkonsumsi minuman. Jadi juga diatur dalam agama Islam, tidak boleh sembarangan. Begitu. Nah, ini pembahasan yang terakhir, hikmah mengkonsumsi minuman halal. Di antaranya hikmahnya adalah supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Banyak orang yang tidak dikabulkan doanya, kenapa? Karena tidak hati-hati dalam memilih jenis minumannya. Mendapat kesehatan hati dan jasmani, insya Allah sehat luar dalam, zahir batin. Terus minum yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik, energinya positif, dijauhkan dari siksa api neraka sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, jadi hendaknya kita senantiasa memastikan setiap minuman yang diperoleh dan diminum itu adalah halal menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala adalah untuk tujuan dan kebaikan manusia bersama. Jadi untuk kebaikan kita sendiri. Minuman yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita akan menghasilkan energi yang besar sehingga dapat beribadah dan belajar dengan maksimal. Islam tidak mengabaikan kesehatan pemeluknya atau umatnya, sebab itulah Islam hanya menghalalkan benda baik dan bersih serta mengharamkan benda-benda yang kotor, najis dan jijik rupanya. Nah, karena itu dapat berimplikasi negatif kepada manusia itu sendiri. Nah, jadi demikian pembahasan tentang minuman yang halal. Jadi pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Demikianlah, jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifin undur diri.